dan juga bank yang sifatnya milik BUMN, misalnya Bank Mandiri, BNI begitu ya. Dulu Bank Mandiri masih terpecah jadi bank ya. Oke, kemudian dengan bank-bank daerah. Nah, di sana ngapain begitu? Kami memastikan apakah pada saat nanti pergantian tahun dari tahun 99 ke tahun 2000 itu aman apa tidak? Nah ini nih, teman-teman lahir tahun 2004 ini anak kita, Pak. Kebetulan anak ibu juga kuliahnya di teknologi informasi di Universitas Brawijaya. Sekarang lagi bikin skripsi. Materinya adalah mengenai cyber security. Jadi boleh nanti teman-teman, ini ada yang semester 5 mau nulis ya Bu ya, tulisan akhir ya. Nah itu juga bisa diangkat karena memang saat ini ketahanan keamanan cyber menjadi isu penting ya. Mungkin nanti yang pertama kali mengawali juga medeni Bu gitu ya, medeni gitu. Nakutin karena saya akan bicara dari satu kasus yang membuat gempar di dunia persilatan gitu ya, di dunia data begitu. Nah kemudian di tahun jadi saya mendapatkan pengalaman mengenai kegiatan audit ini langsung Bank Indonesia yang mengajarkan ibu begitu ya. Jadi mungkin Anda lahir tahun 2004, tapi mungkin ada yang dosen yang dulu pernah di tahun 99 itu mungkin pernah mendengar ya. Kalau nanti coba kamu flashback lihat aja di Google begitu ya, di Besti, kita nggak bilangnya Besti karena semua sebenarnya Bu sekarang tantangan dosen tuh makin berat loh Mbak Tri. Aku bilang Mbak Tri, benar nggak boleh tuh dosen nggak bisa lagi bilang soalnya tata kelola IT adalah semua pasti ke ChatGPT ya. Iya bilang aja semua, karena semua ada di ChatGPT. Mungkin saya pengen cerita ya, mungkin Ibu buka prodi di awal-awal dulu kita sekarang ada nggak sih Bu webometrics gitu loh Mbak Tri ya kan? Itu sajanya apa sih? Sajanya dikumpulkan oleh Google dan ditulisan. Semua pasti menjadi database. Tulisan kita Ibu akan menjadi database, sehingga sekarang memudahkan Anda yang mau nulis apapun dengan kata kunci apapun dia akan cari. Nah, siapa? Nggak mungkin Google bikin sendiri. Nggak mungkin. Nah, ini dari mana? Ya tadi kampus-kampus membuat tulisan, membuat jurnal-jurnal ilmiah, ya, yang itu akan menjadi bahan dasar data pada search engine-nya Google. Jadi sekarang, zaman dulu kita mohon maaf, saya dulu skripsinya kalau saya lompat-lompat nggak apa-apa ya. Sekarang di kepala saya pengen banyak cerita sama Anda, cuma saya dibatasi waktu. Kalau bisa mungkin seminggu nggak selesai. Ya. Nah jadi, jadi bicara mengenai apa? Saya lagi ngomong apa tadi kan? Kalau tiba-tiba ya, the gap gitu kan? Nah. Ya, jadi waktu Y2K itu yang dikhawatirkan adalah mungkin nanti Anda lihat ya, itu dibilangnya kiamat tahun 2000 kiamat. Untungnya kamu belum lahir ya. Kalau lahir mikir aduh kiamat, belum punya pacar ya. Nah, jadi waktu itu dibilangnya kiamat. Benar kiamat. Kiamat apa? Kiamat teknologi. Karena saat itu penanggalan di komputer Anda itu DDMMYY, Dead Man Year gitu toh. Nah, belakangnya tahunnya cuma 2 digit. Karena dipasang di Altisimosnya abad 19, di belakangnya tinggal counter aja, dia nambah 19 sekian gitu ya kan. Komputer tau lah sejarah komputer gimana ya dulu ini ya. Terus sampai tahun 99. Nah, ini ada hubungannya sama tata kelola IT juga nih. Sampai tahun 1999, berarti tahun depan, tahun 2000 diambil 0 di belakang kan Mas, Mbak? Jadinya tahun
Komputernya ngitungnya 100 tahun. Ada pada teman-teman bilang, ya di luar sana lah pada bilang, apa itu bohong, itu bohong. Kata siapa bohong? Saya loh saksinya. Ya, bagaimana? Kalau zaman dulu berarti tahun era 90-an ya. Dibilangnya masalah komputer tahun 2000 atau year to kilo. Ya, apa? Tantangan saat itu banyak komputer yang masih 2 digit penanggalannya. Sehingga berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada program. Saat itu banyak program aplikasi yang penanggalannya masih menggunakan DDMM. Akhirnya saya coba simulasikan. Coba hitung deposito sebulan aja deh. Kok hanya Desember? Berarti jatuh temponya Januari tahun 2000. Apa yang terjadi, Mbak? Perhitungan bunganya ngawur sampai nilainya itu waktu itu fantasi ratusan juta bunganya. Padahal cuma 1. Berarti dari perhitungan saja sudah tidak benar. Itu di program core bankingnya ya, Mbak Mas. Core banking itu satu aplikasi yang memang kalau Anda ke bank, Anda mau cetak buku, Anda mau transaksi atau apa itu dicatat dalam core banking system. Oh iya, tadi bilang juga ada yang magang di sini, ada yang magang apa ini? Mastek, ada yang magang di Mastek. Nah, itu adalah perusahaan vendor core banking. Ya, salah satunya adalah vendor core banking system. Kebetulan klien kami salah satunya adalah bank di Jawa Timur yang menggunakan core bankingnya dari Mastek. Ya. Jadi core bankingnya juga tidak compliant terhadap tahun 2000. Kemudian yang berikutnya apa? Sistem operasinya. Zaman itu, mungkin di dosennya tahun itu sudah pada ngajar ya. Tahun itu banyak menggunakan jaringannya novel network. Belum ada Windows ya, belum. Maksudnya udah ada tapi banyak platform yang digunakan itu masih pakai komputer-komputer besar ya, AS400 gitu ya, masih pakai S3 apa namanya S3 sih, RIS 6000 itu komputer gede Mbak. Ya. Nah, jaringannya masih pakai novel network. Terus kita coba simulasikan dari sudah jam 23 55 menit. Kita tunggu sampailah jam 00.00. Apa yang terjadi? Servernya down. Beneran mati? Dia bener. Wih, serem. Ya. Ya jam itu agak ngeri sedang lah. Karena apa? Urusannya adalah risikonya akan terjadi RAS. Apa itu RAS? Pengambilan uang besar-besaran di perbankan. Ini kan merepotkan Bank Indonesia nantinya ya. Kenapa? Karena tidak bisanya bank memberikan layanan kepada nasabah. Apalagi ya nasabahnya Anda kan gak sabaran toh, antri sedikit aja marah-marah gitu ya. Apalagi lagi mau cetak buku atau mau transaksi, maaf Mbak, Mas, komputernya lagi offline. Pernah merasakan hal demikian? Sih nggak pernah karena pakai mobile banking ya. Oke. Jadi paling nggak mau. Karena sebenarnya kalau ketemu teller kan tellernya cantik-cantik ya, bersosialisasi ya. Semoga tidak merubah, walaupun ada teknologi, pesan saya jangan merubah kegiatan sosialisasi kita ya. Oke. Jangan terus kalau udah teknologi dia penuh wae nih mau makan kamar, yum aja. Oh kuliah itu online. Gawat nanti kalau jumpa dengan orang-orang di luar sana malah jadi Anda takut sendiri. Oke. Nah, kemudian tahun 2009 saya pindah ke Jogja karena kebetulan Bapak bertugas di salah satu cabang di memimpin cabang di Jogja ya. Saya sedang S3, Bapak bilang pokoknya kemana saya tugas kamu dan anak-anak saya, anak-anak
takut katanya. Sudahlah, karena saya istri ya, jadi harus manut kalau tujuh. Sama bapaknya juga jadi ya itu ya harus ikut sama suaminya tidak ya. Betul kata ibu Kaprodi ya. Oke. Nah, tapi alhamdulillah mulailah hidup baru saya di Jogja. Kok bisa gitu Bu? Ya. Di Jogja saya sempat ngajar juga di tadi simbol vokasi begini ya. Kalau saya ini bukan vokasi, duit. Oh yang mana nih? Ya, jadi saya pernah mengajar di vokasi UGM di ekonomi Bu. Kemudian saya mengajar juga di profesi UGM. Kemudian juga mengajar di Maksi UGM, kemudian mengajar di Amikom, mengajar di Ahmad Dahlan, mengajar di Atmajaya, begitu ya. Dan juga jadi professional trainer di salah satu salah satu tempat pelatihan teknologi informasi terbesar lah di Indonesia, tapi ada di Jogja ya. Ibu sempat mengajar di sana. Nah, pada saat mengajar di profesi akuntansinya di BPAK-nya UGM, saya jumpa dengan salah seorang dosen di ruangan transit gitu kayak tadi dia di ruangan transit. Saya jumpa beliau bertanya, Bu ini ngajar apa? Ngajar audit Pak. Boleh nggak Bu Eni bantu tim kami untuk melakukan audit di salah satu perusahaan BUMN? Nggak pakai mikir, enggak Mas. Siap Pak. Padahal saya nggak tahu, saya suruh ngomong. Saya memang senang tantangan, ya. Saya pengen banyak senang dengan tantangan karena di tantangan itu saya belajar, ya. Saya belajar. Oke. Nah dari situ barulah saya jumpa dari satu BUMN ke BUMN lain. Apa yang dilakukan Ibu? Auditing. Apa yang diaudit? Ya, General Control dan Application Control. Nah, kalau bicara namanya tata kelola itu di mana sih Bu Eni? Ada di GC. Kontrol yang bersifat umum. Nah, kalau ngomongnya di industri perbankan, ya, OJK yang mengatur perbankan itu mengeluarkan aturan bagaimana menyelenggarakan teknologi informasi di bank, gitu ya. Apa saja, mulai dari bagaimana mengatur mengenai tata kelola IT, bagaimana mengatur arsitekturnya, ya, bagaimana mengatur mengenai ketahanan keamanan cyber, perlindungan data pribadi, kemudian sekarang PDP lagi marak lagi isu ya, karena tidak boleh sembarangan menggunakan data, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan manajemen risiko TI-nya, bagaimana kerjasama dengan penyedia jasa TI, ini pun menjadi isu. Ya, saat ini pernah mendengar satu layanan di perbankan Dirtas. Nah, ya, ini lagi ramai nih, ya, ramai. Ya, akhirnya salah satu sistem pembayarannya di hold terlebih dahulu. Kan? Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan digital maturity assessment for bank? Jadi banyak aturan begitu ya, atau regulatori begitu yang mengatur tentang penyelenggaraan teknologi informasi. Di BUMN sama, di Permen 02 ya, Permen BUMN mengatur juga tata kelola. Tapi kalau di BUMN tidak seperti di perbankan ya, karena di BUMN dia mengacu saja pada framework yang berlaku internasional seperti COVID begitu ya. Ibu awalnya menggunakan COVID di COVID 4.1, kemudian jadi berkembang lagi di COVID 5, kemudian berkembang lagi di COVID 2019 till now 2019. Jadi teman-teman sudah belajar mengenai COVID 2019? Di tata kelola itu sudah ada masuk kelas? Ada? Sudah ya? Kalau mahasiswa kalau ditanya pasti belum Bu. Ya? Udah belum, 2019. Kalau 2019 bedanya apa sama COVID 41? Kan gitu ya. Terus di COVID 2019 apa? Memisahkan antara governance dan manajemen gitu
gitu ya. Ya, saya juga dulu zaman masuk ditanya, udah belum belajar belum gitu. Ya. Belum, biar apa? Biar dosennya ngulang lagi. Saya pernah punya cerita ya, dulu lagi hamil besar, saya menangis gara-gara ngajar. Jadi mahasiswa kelas satu kelas itu tuh, kok saya ngajar cepet banget ya, terasa. Iki cepet iki anak engdong, apa enggak ngerti? Ada dua ya, anak-anak ini bisa paham cepat atau tidak mengerti. Ternyata yang kedua mas. Kalau saya tanya, paham? Diam. Ada yang mau bertanya nak? Diam lagi. Nah, bingung kan bu? Ya, saya coba dekati pelan-pelan nak. Paham nggak apa yang ibu sampaikan? Belum bu. Oke, sebelah mana? Iya, kurang paham nak. Semuanya bu, matang aku. Saya pernah nangis ya bu. Mungkin karena bawaan bayi kali ya, cengeng gitu ya. Sampai ruangan transit itu saya keluar air mata. Kenapa lu nih? Kok sedih boy yang goblok, apa mahasiswa yang gak ngerti ya gitu. Emang kenapa? Iya ternyata gue ngajar-ngajar gini sampai sini tuh mereka belum paham. Aduh. Apa? Cerita zaman dulu ya. Oke. Nah, di tahun 2010 itu kan saya mulai berinteraksi dengan teman-teman BUMN tuh, ya. Melakukan tadi apa? General control, ya, yang akan menjadi kriteria salah satunya tata kelola IT-nya, bagaimana menyelenggarakan teknologi informasinya begitu, ya. Dan yang kedua apa? Aplikasinya, karena sejatinya aplikasi yang dibangun, gitu ya. Aplikasi yang dibangun tentunya dibangun berdasarkan proses. Nah, di COVID 2019 kan bicaranya proses ya. Bagaimana Anda bisa menilai apakah tata kelola IT ini sudah level kematangannya atau maturity-nya sampai mana, gitu kan Anda bisa nilai ya. Berdasarkan proses. Kalau ISO kan berdasarkan dokumen ya. Sudah pernah belajar ISO? Oh, kenalnya maaf ISO babat. Yang ISO, ISO gitu ya. ISO gitu. Oke. Nah, kemudian di sana teman-teman audit ya, yang diaudit itu ya, menyampaikan Bu ini kalau kesini lagi jangan jadi auditor dong. Awalnya itu 2009, 2010, karena pernah 2010 sampai 2016 saya ada di salah satu BUMN. Jadi ngapain? Ibu kesini jadi konsultan aja bu, bantuin kita, jangan jadi auditor. Wah, gitu ya bu. Jadi ada peluang di sana. Apa peluangnya? Bantu, tadi apa konsultan? Komponennya wong kesulitan, mereka kesulitan. Mereka bisa mengerjakan, tetapi terkendala terhadap waktu, terhadap pada sumber dayanya, gitu kan? Akhirnya meminta konsultan lah untuk membantu. Coba, Bu, ajarin dong. Maksudnya gimana? Bu, ajarin dong. Wah, ini buat saya yang mau bisnis begini, wah ini uang ini. Apa peluangnya? Buat perusahaan yang bisa kasih solusi buat teman-teman yang kesulitan, ya, dan juga teman-teman yang mau belajar. Akhirnya berdirilah Pilar Teknotama. Bentar Mas Ade ya, bentar saya katakan ya Mas Ade. Ya, Mas Ade dari Mas Ade ya. Mas Ade ini dosen di Amiko, dosen juga, tapi profesinya tenaga ahli tetap pada perusahaan kami, gitu ya. Jadi ibu tetap membolehkan Mas Ade ini mengajar biar ketemu dong, salah. Biar tetap ilmunya yang di lapangan, di praktis itu tersalurkan ke teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa juga berhak mendapatkan insight, kondisi seperti apa sih di lapangan ya. Jadi Mas Ade masih mengajar. Oke. Nah, pilar Teknotama gitu ceritanya. Nah, pilar Teknotama dulu professional training and konsultan and professional
training, nah itu tagline-nya lah, ya. Alhamdulillah kemudian terus berkembang sampailah di 2017 yang tadinya pilar Teknotama IT Consultant and Professional Training menjadi 2 perusahaan. Ya, yang pertama adalah pilar Teknotama untuk Professional Training dan yang ini adalah pilar Teknotama Sinergi untuk Consultant and Assurance. Nah, di mana saat ini yang untuk Professional Training saya jadi komisaris aja, alias tiap tahun tinggal minta cis, nah gitu ya, sama direkturnya setahun, nah gitulah, tinggal seperti itu, ya. Lihat ini untuk pilar Teknotama Sinergi, ini ada beberapa layanan kami ya. Kami berkantor di Yogyakarta, kemudian ini adalah sertifikasi pengakuan izin. Alhamdulillah, pilar Teknotama Sinergi atau dikenal dengan PIXI telah mendapatkan pengakuan sebagai konsultan pendamping implementasi keamanan informasi, ya, di bawah BSSN. Nah, jadi kami pun didatangi juga oleh BSSN untuk dievaluasi apakah betul, apakah memiliki kompetensi ya, kompetensi untuk melakukan pendampingan implementasi ISO 27001 lah, pokoknya tentang keamanan informasi. Kemudian pilar Teknotama Sinergi juga atau BC ini telah terdaftar sebagai auditor eksternal dan juga penguji keamanan informasi di SRO atau Self Regulatory Organization yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dalam hal ini ASPI. Apa itu ASPI? Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi kalau sekarang Anda menggunakan perangkat mobile banking, pasti pada punya ya. Oke. Terus di perangkat mobilnya ada kode kris untuk bayar-bayar. Jadi sekarang buat anak-anak ini coba dulu lihat di dompetnya, periksa dompetnya, nggak ada uang. Ya, itu 2.000 doang buat parkir motor. Atau jangan-jangan besok tukang parkir juga kasih kode QR code. Jadi beneran nggak bawa duit. Harusnya sih. Betul nggak sih? Kemana-mana, malah sekarang pakai QR code untuk ngambil uang tunai. Ada yang ngelakuin nggak? Contoh, Mbak Gado-Gado, saya belanja ya, belanjanya 25.000, tapi saya butuh uang 75.000, dicas ya 100.000 ya, saya minta 75.000-nya. Ada yang seperti itu? Jangan-jangan habis ini pada ngelakuin tuh. Jadi ngambil di bank lagi ya. Jadi kayak ibu-ibu tukang jualan itu jadi lagu pandai deh, jadi agen di lagu pandai. Oke, baik ya. Nah jadi itulah mengenai ibu sampai kepada ibu saat ini memiliki 4 perusahaan gitu. Yang pertama adalah pilar Teknotama, pilar Teknotama Sinergi, Tiana Edukasi Indonesia, dan juga Lambda Digitama Indonesia, gitu ya. Nah tentu kalau ibu bisa, kenapa anda nggak bisa? Nah itu pertanyaannya ya. Sama-sama maafin nasi yuk. So, tadi makan apa kita deh? Nah, urap gitu ya, pasti bisa. Tinggal anda belajar dulu, kuliah dulu, gitu ya. Selesaikan kuliah dengan tanggung jawab. Kemudian bisa mungkin ikut magang. Kebetulan perusahaan kami juga membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman untuk magang. Saat ini sedang ada magang dari kampus Amikom dan kampus MMTC. Nah, ya sebelumnya dari Brawijaya, ya sebelumnya dari UAD, banyak lah. Jadi silakan. Tapi sebenarnya saya lagi cari kandidat yang senang dengan penetration test. Apakah ada di sini? Saya kesini sambil mau cari-cari hunting ini. Ada adik mahasiswa yang senang gratil jadi hacker? Ada kan? Silakan yang senang menjadi hacker, ya. Lebih baik ikut ibu saja ya. Jangan jadi red.
jawab ya, jangan. Tapi Anda memastikan sistem dari satu perusahaan itu dalam keadaan baik begitu ya. Baik. Nah ini adalah ini beberapa layanan Fitsi ya, mulai dari audit itu, kemudian jasa konsultasi. Nah ini salah satunya misalnya rencana strategis TI. Nah, Anda belajar tata kelola TI katanya ya. Kapan belajar tata kelola IT-nya? Udah atau maksudnya sudah berlangsung atau sudah berapa pertemuan? Udah habis UTS. Nah, coba kita lihat yang dipelajari apa? Oh, masih file IT. Ibunya pasti yang ngajar nih. Nah, masih di file IT ya. Oke, siap. Bapak, nanti ditambah-tambahin dari kondisi di lapangan ya, Bu ya. Nah, kemudian oke, saya bilang tadi rencana strategis IT. Ini adanya di mana? Ya. Bahwa tujuan dari tata kelola itu apa? Sebenarnya ada 5 fokus area, nanti kita lihat ya. Saya coba ngomong aja nomor fokus yang pertama, strategic alignment. Nah, fokus atau area, ada 5 area yang menjadi fokus utama pada IT governance atau tata kelola IT itu ada 5. Yang pertama adalah strategic alignment. Kayak mana Bu strategic alignment? Nah, salah satunya didefinisikan dalam dokumen rencana strategis teknologi informasi. Nah, di mana pada saat Anda akan menyusunkan rencana strategis TI, ini harus, nah tadi kan ada strategic alignment, maksudnya alignment gimana Bu? Gitu ya. Inline antara kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi. Lalu bagaimana caranya diterjemahkan dalam rencana strategis TI? Maka waktu menyusun rencana strategis TI, kita harus memiliki dokumen corporate plan. Normalnya. Emang ada yang normal Bu? Ada. Yang bikin konsultan pusing tujuh keliling. Karena core plan atau corporate plan atau rencana bisnis bank ataupun apapun lah ya, kalau yang BUMN namanya RJPP, rencana pengembangan jangka panjang lah gitu lah ya. Jadi masing-masing mereka, kalau swasta mungkin corporate, rencana perusahaan 5 tahun ke depan biasanya. 5 tahun ke depan tentunya harus bisa mengakomodir visi misi dari direktur utama, kan gitu ya. Mau kemana ini perusahaan ini? Sama di Poltek deh. Coba di Poltek ini apa tujuan ke depan nih? Kita tujuan dari ini visinya Poltek ini nih, Poltek Madiun. Nah, tuh ya, menjadi perguruan tinggi vokasi unggul dalam bidang transportasi berkelanjutan dan berdaya saing global. Nah, tuh itu core plan, visi-visinya dari Poltek Madiun. Lalu bagaimana IT ini bisa mendukung visi-visinya Poltek Madiun? Coba kalau ngomong global, apa definisi global? Berarti siapapun di dunia ini tahu Poltek Madiun, betul? Terus TI-nya harus ngapain? Hah? Harus ngapain TI-nya? Ayo. Satu, minimal ada websitenya ya, biar kenal jagat raya gitu. Kalau global lagi berarti bisa jadi Poltek Madiun menerima mahasiswa dari luar negeri. Nah,
kelola IT adalah salah satunya rencana strategis TI. Kalau bicara dari COVID-41, domainnya di mana? Di PO, Planning and Organizing. Di COVID 2019 menjadi APO, APO. Apa dia? Ada dari Sumatera nggak nih? Apa dia gitu ya? Apa dia? Gitu. APO, Align Planning Organizing. APO. Coba lihat di situ APO. Kontrol objektif nomor berapa? Bicara tentang perencanaan strategi. Gitu ya. Nah, itu sudah repet-repet tata kelola IT ya. Nah, kemudian ada kajian, ada penyusunan kebijakan dan prosedur. Nah, bilang pokoknya ya. Nah, salah satunya itu apa? Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI itu juga masuk ke dalam tata kelola TI ya. Kemudian bagaimana untuk kompetensi SDM. Sebenarnya kalau tata kelola itu kan bicara dari sudut pandang itu ya, proses, people, dan teknologi ya. Ini klien kami, alhamdulillah ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebenarnya hari ini Ibu harusnya ada di Manado ya, Manado, tapi karena sudah tidak enak hati beberapa kali kuliahnya diganti ya, digeser, mohon maaf sekali ya Allah. Saya sebenarnya hari ini saya juga harus di Manado, tapi saya tidak enak hati. Ya Mbak, oke, tanggal 14 ini kita jadi bisa jumpa ya. Tanggal 3 ini kita baru bisa jumpa. Turun dari Kendari Ibu kemarin, dan ini sudah harusnya sampai Manado, pekan depan harus sampai Banten, dan pekan depannya lagi ya, bukan depan, tanggal 20 harus sampai Ambon ya. Oke, kita ngomongin nih langsung ke materi tadi ya, katanya apa? Tantangan dan peluang tata kelola IT di era cloud, big data, dan juga AI. Ya, jadi kalau ngomong AI itu ya, sekarang ini kan lagi apa? Saya sekarang ngelihat, maaf saya juga tiktokers ya, bukan tiktokers aktif tapi pasif, cuma scroll sama belanja. Bapak sampai pusing berapa paket ada di rumah. TikTok pasif. Tapi apa yang saya lihat di situ, atau ada beberapa, ngomong sedikit nih ngomongin AI ya, ngomongin AI dulu deh, AI. Ini beneran apa enggak ya? Karena jatuhnya kita Ibu, mohon maaf, betul? Yang saya harus garis bawah ini adalah kita tidak akan siap implementasi AI kalau tidak dibarengi dengan etika yang baik. Nah, semoga tidak lupa nih Poltek Madiun memberikan mata kuliah mengenai etika profesi ya. Ada Pak Teguh? Nah, nanti semester 6 ya, belajar etika. Karena Anda sebagai lulusan dari teknologi informasi mau ngapain aja bisa, bisa. Mau yang black atau mau yang white? Nah, itu aja pilihan. Ada di persimpangan jalan. Kalau yang black, oh nanti ada keuntungan 10 miliar didapat nih, tapi dengan cara yang tidak baik, ya. Ingatlah hari ini saya bicara. Kalau Anda 10M tapi ujungnya ada di pakai baju oranye, ya. Bening Anda ambil jalan yang lain, begitu ya, yang white tadi, yang benar-benar memiliki etika, ya, Anda akan mendapatkan lebih dari 10 miliar. Dan Ibu ya, jadi nanti kalau Anda di persimpangan jalan ada yang bilang sini aja, ya, cepat dapatnya, ya. Tapi Anda ingat Bu Edi waktu itu ngomong tentang ini, jangan pasti nanti di depan itu tenaga saya akan jauh lebih bermanfaat, berguna, berkah, barokah. Amin, ya. Semoga itu bisa menjadi pengingat lah saat nanti ada godaannya. Kenapa? Karena pelaku fraud itu kalau kita bicara di triangle fraud, ya kita ngomong nanti di sini di dalamnya ada fraud juga teman-teman. Ya. Satu, karena merasa tertekan. Dua, mencari peluang. Tiga, mencari kebenaran. Itu
Tuh, pelaku fraud tuh begitu. Dia bisa melakukan fraud. Nah, salah satunya tadi apa namanya? Sekarang kan lagi ini saya tanggal berapa ya? Tanggal 14-15 ya. Disuruh ngajar inspektorat di Kabupaten di Malang, tapi pesertanya dari Kabupaten Tuban. Mau belajar mengenai audit katanya berbasis AI, analytical data. Salah satunya adalah untuk melihat mendeteksi adanya fraud. Jadi tantangannya ke depan ini wis macam-macam wis dulu ya, tapi pasti bisa ya Mas ya, pasti bisa ya. Tapi satu niatnya harus dengan niat yang baik, niat yang bagus. Insya Allah semua rezeki di depan kita kok aman ya. Baik, oke. Awalnya tuh saya kok ngomong tiba-tiba lesson learn-nya. Jadi di sini ada kali tulisannya ya. Oke. Ya. Kalau kita bicara mengenai lesson learn itu ada 3 fase. Yang pertama adalah identify, ya, mengidentifikasi. Kemudian yang kedua melakukan analisa, dan terakhir kita akan belajar apa yang bisa kita ambil dari satu peristiwa tersebut. Oke, saya coba perlihatkan ini adalah satu peristiwa yang menggemparkan di tahun 2024. Mungkin masih ingat? 2024 ada serangan ransomware pada PDNS milik pemerintah. Oh iya. Apa itu PDNS? Pusat Data Nasional Sementara. Ya. Jadi memang sebaiknya kita belajar dari satu kasus dulu supaya tahu ya kenapa, ini bisa terjadi. Nah baik. Awalnya tanggal 17 Juni 2024 ya, ini ada upaya peretasan terhadap Windows Defender ya Mas Adi. Jadi Windows Defender itu ada yang matikan tanggal 17 Juni ya. Nah kemudian tanggal 20 ini kelihatan ya depannya. Saya boleh pakai mic sih, kalau saya duduk nggak enak. Lihat sendiri saya enak. Atau agak kecil. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tanggal saya sebentar baca dulu ya, tulisannya kecil tapi saya takut salah. Tanggal 20 Juni 2024 ini PDN sementara mengalami serangan siber. Layanan pemeriksaan imigrasi dan autogate di 5 pintu pemeriksaan imigrasi sampai tidak berfungsi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Kuala Namu, Bandara Internasional Hang Nadiem, dan Pelabuhan Internasional Batam dan Hong Sa. Tanggal 20 Juni 2024. Ya. Kemudian tanggal 23 ya, tanggal 24 ternyata teridentifikasi serangannya berasal dari ransomware Brainchipper yang merupakan varian terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Ya, jadi teridentifikasi. Tanggal 27 Juni, nah ini dia nih yang harus kita garis bawahi. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa tidak ada backup cadangan terhadap data pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber. Di mana ternyata tidak ada
backup atau perencanaan. Ya. Nah, hal ini sebenarnya diatur di dalam tata kelola teknologi informasi. Ya. Di dalam penyelenggaraan TI, ya, di bagian operasional yang ada ya. Di bagian operasional TI itu salah satunya adalah mengatur mengenai bagaimana pengelolaan di pusat data atau data center. Kalau di aturan POJK ya tentang penyelenggaraan TI itu diatur di mana backup di bagian operasional teknologi informasi. Salah satunya adalah bagaimana Anda mengelola data center. Nah, nanti bisa lebih jelas sama Mas Ade ya. Nanti Mas Ade bisa banyak cerita karena beliau banyak berkecimpung di infrastruktur. Ya. Kemudian tanggal 2 Juli 2024, geng ransomware dan Cipar mengumumkan mengembalikan data pada hari Rabu dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena waktu itu tidak salah minta berapa ini 8 juta dolar untuk mengembalikan data. Jadi datanya diambil sama si pelaku ransomware. Ya, jadi ini kita belajar ada hal yang memang menarik untuk kita coba pelajari ya. Kita ambil dari kejadian tadi, coba dibuat ringkasannya. Pada Juni sampai Juli 2024 terjadi serangan ransomware terhadap salah satu pusat data nasional Indonesia yang mempengaruhi banyak pelayanan pemerintah. Dilaporkan bahwa 98% data di salah satu pusat data tersebut tidak memiliki backup. 98% guys. Berarti kan nggak ada yang ngatur ya. Nah, ini bedanya industri ya. Kalau di industri perbankan, waduh, industri perbankan itu industri yang banyak aturan, tapi kalau dilihat mungkin banyak juga yang jebol gitu ya. Jadi semakin semakin kencang kita mengamankan, semakin juga hacker ini adrenalinnya terpacu untuk bisa ngejebol gitu ya. Nah, kemudian Presiden Joko Widodo saat itu memerintahkan audit atas tata kelola dan aspek keuangan pusat data tersebut. Kalau yang sekarang lagi rame apa? Menteri Keuangan ya? Iya. Menteri Keuangan apa ya? Bukan yang jasa trading, bukan. Yang menyoroti tentang aplikasi Cortex. Ya, Cortex. Nah, makanya tadi kalau baiklah di tata kelola ya. Karena di tata kelola IT itu kita bicara bagaimana melakukan pengembangan sebuah aplikasi. Teman-teman udah pada belajar SDLC kan? Udah kan? Sistem Development Life Cycle. Bagaimana satu aplikasi dikembangkan mulai dari planning, analyze, design, implementation. Nah, itu diatur ya. Dalam tata kelola itu diatur pada saat mengembangkan sebuah sistem. Kalau di COVID 2019 gimana? Di domain build, acquire, and implementation atau BAI ya. Coba lihat di situ. Ya, di BAI nanti Anda belajar setelah Pak IP mungkin. Nah, nanti setelah dia belajar COVID. Caranya akan ada COVID? Sama. Bu, baca. Teman-teman. Oh, mahasiswa. Ya. Apa Bu? Anak-anak dapat COVID? Dapat COVID nggak? Kalau di kelas saya sudah. Oh, masih domainnya aja. Ya. Masih pengenalan domain. Oh, pengenalan domain ya. Nah, salah satu domainnya BAI ya. Kita ngomongin tentang itu. Baik. Nah, kemudian dari pelajaran tadi, penyebab utama yang terkait dengan tata kelola IT kita lihat di sini ketiadaan kebijakan backup atau DR ya, data recovery yang wajib dan sesuai dengan standar. Jadi di sini terjadilah gap. Jadi kalau kita belajar, kalau misalnya tadi terjadi serangan, kalau mereka punya backup, mereka punya data recovery center, aman
jadi ada namanya due diligence. Ya, due diligence salah satu tata klien juga saat bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa TI, lakukan assessment due diligence, layak enggak. Nah kalau ada mbak yang perempuan ya mbak yang perempuan, waktu mau cari pacar due diligence dulu cowoknya ya, layak nggak dia jadi cowok kita. Dulu ya. Oke, dia analisa kelayakan cowok kita. Oke, nggak jadi pacar. Ya, oke. Nah, kemudian, di sini adalah nggak ada. Kalau di industri perbankan, mbak, wajib tuh. Dan standarnya ya, bahwa bank itu memiliki data center. Daily operation, mereka akan menyimpan di data center. Mereka memiliki cadangan pada saat terjadinya bencana, disaster, ya, yaitu dengan memiliki data recovery center. Walaupun nanti Mas Ari akan ceritain banyak ininya ya, apa namanya, apakah on prime ya. Kalau on prime berarti ada tuh makhluknya tuh, si siapanya tuh, si servernya ya. Kalau di RC, karena gini, membangun sebuah DRC tentu harganya mahal, betul? Harganya mahal nih ya. Kita patut berbangga ya, Indonesia punya kebanggaan. Pernah mendengar DCI, Data Center Indonesia? Itu sudah berapa deh? 5 atau 4? Sudah diretak. Dan yang nyimpan di sana siapa? Alibaba. Saya dan Mas Ade sering kunjungi di sana. Ya, itu Data Center Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia, begitu. Ya, oke. Nah, jadi tadi harusnya pada saat kita nyimpen data, ya, kita punya data center, terjadi serangan siber, lalu data recovery centernya itu bisa langsung switch. Jadi ada namanya teknologi swing, ya. Jadi tidak akan ada apa tadi yang sebelumnya layanan itu terhenti, ya. Karena di dalam tata kelola TI akan dibicarakan apa? Bagaimana keberlanjutan bisnis, atau yang kita sebut dengan business continuity plan, rencana keberlangsungan bisnis. Jadi sebuah bisnis tidak boleh berhenti. Tapi apa yang terjadi pada PDN? Berhenti ya, berhenti bisnisnya. Berapa kerugian? Berapa triliun? Ada angkanya. Mana ya, saya lihat ya. Ya. Nilainya enggak sembarangan loh. Nilainya besar. Kerugian ya. Oke. Ya, jadi tadi tidak ada tidak ada, dan tadi tapi saya juga kaget juga waktu tadi sampaikan demikian. Oh iya, pernah juga kejadian listrik mati berapa ya? Sekitar 2003 ya? 2023. Saya lupa, tahun 2000 sekitar 2020 ya, pernah listrik padam dan mengakibatkan Pak Presiden marah besar. PLN tidak bisa langsung melakukan fungsi bisnis continuity plan-nya karena hampir 8 jam listrik mati di Jakarta. Bayangkan, orang mau ke bandara nggak bisa, nggak mau pakai aplikasi Grab ataupun mau apalah ya, nggak nyambung, nggak.
mati, kemudian kereta api juga terhenti yang mau ke bandara. Kacau, ya, 8 jam. Terus apa? Itu kita belajar dari situ ya, belajar dari situ. Ternyata begitu ditanya, pernah nggak sih dokumen rencana pemulihan bencananya disimulasikan atau diuji? Jawabnya mereka nggak pernah. Gini nak, pernah mendengar kata backup saya? Backup? Ya pekerjaan apa? Anda lagi nulis gitu ya. Anda hanya mengandalkan data Anda ditaruh di komputer Anda aja, ya. Habis itu ternyata ada oke. Nah, tahu ya backupnya. Terus Anda lupa menyimpan di external hard disk atau di flash disk. Ternyata komputer Anda kecapean, akhirnya hang. Tulisan Anda, pekerjaan Anda nggak bisa Anda akses. Seperti apa Anda galau itu? Makanya Anda kalaupun tidak menyimpan di eksternal, karena eksternal harus juga takutnya nanti lupa ya, harusnya apa? Hilang. Maka Anda simpan di mana? Di mana? Di cloud. Hah? Di cloud ya? Cloud aja gitu maksudnya. Nah, disimpanlah mulai di cloud ya, di Google Drive dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, sudah inilah, sudah apa namanya? Nah, mungkin challenging kita lihat tadi nggak Mas Ade? Mas Ade, boleh di sini. Jadi kalau di cloud ya Mas Ade, atau gini aja deh. Tapi Mas Ade jangan sampai lupa ya, jangan membocorkan klien kita. Gak boleh kita disumpahin ya, tidak boleh membocorkan rahasia pada siapapun. Jadi kalau jadi konsultan, syarat pertama adalah Anda bisa menjaga rahasia sampai nanti dipanggil Tuhan. Ya, maka itu betul-betul rahasia. Oke. Cloud. Nah, tantangan cloud itu gimana? Buat kita yang jadi auditor, nih, ya, auditor, kami sering mengalami bertemu dengan industri yang menyimpan datanya ataupun kalau core banking jarang ya Mas Adi. Nanti Mas Adi akan cerita. Biasanya kalau core bankingnya itu di on-prem, taruhnya di data center dan di arsip begitu. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang sifatnya bisa disimpan di cloud. Karena kalau cloud kan bicaranya lebih efisien ya, artinya tidak perlu kita sewa server atau kita menyewa data center terus kita nyimpan server kita di sana begitu ya. Tidak gitu. Mungkin dari sisi biaya itu akan murah pada saat kita nyimpan. Tapi kalau katanya gimana Mas Ade kalau naruh di cloud? Yang dirasain teman-teman. Waktu ngambil bayar gak Mas Ade? Iya. Nah, coba saya cerita deh. Boleh Mas Ade? Bisa diceritakan. Jadi pada saat kita melakukan audit, di mana audit kita menggunakan teknologi cloud, begitu ya. Kalau di ini Mas, kalau di regulatorinya diatur nggak di OJK-nya? Kalau naruh penempatan sistem elektronik? Iya, kalau untuk jadi karena kita bergerak di bidang keuangan ini kan ya, jadi ada beberapa aplikasi dan data yang sifatnya sensitif atau kritikal itu sebaiknya kalau dari regulatory dia menyebutkan jangan ditaruh di cloud. Cloud di sini yang dimaksud adalah pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kita punya server dan bisa diakses di trace, sebenarnya kita bisa disebut cloud ya. Ini lebih ke arah pihak ketiga, mungkin AWS, G-Drive ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena data kita itu nanti akan transit ke mereka.
Nah terus kenapa kalau misalkan datanya transit? Nah, memang ada yang menjamin kalau misalkan data kita aman di sana. Gitu ya. Terus misalkan kita sudah tidak berlangganan, dia apakah ada yang menjamin mungkin data kita sudah terhapus di sana? Ya. Nah maka dari itu sebisa mungkin nanti kita cerita lah di bagian cloud ya. Jangan menaruh cloud untuk sistem yang memang kritikal dan datanya sensitif, gitu ya. Karena jadi itu di pihak ketiga atau pihak di luar wewenang kita, jadi untuk meminimalisir itulah Thank you Mas Ade. Nah itu ya seperti itu. Jadi memang teknologi itu dibuat sebenarnya untuk flexibility begitu ya. Tapi jangan lupa ada plus minusnya. Nah teman-teman nanti kalau nggak salah tadi saya dengar dari Ibu, Anda akan belajar yang namanya IT Risk Management, gitu ya Bu? Nah betul. Jadi kalau ngomongin tata kelola IT, Ibu tadi 5 fokus area pada tata kelola IT itu adalah yang pertama tadi strategic alignment ya. Kemudian ada value delivery, kemudian ada risk management, ada resource management, dan ada performance measurement. Jadi ada 5 ya. Jadi IT risk management nanti akan masuk, itu adalah bagian dari area dari tata kelola teknologi informasi ya. Jadi kalau nanti misalnya mau pilih yang mana sih, mendingan naruh di online ataukah kita naruh di cloud ya. Hitung risikonya. Risiko itu apa sih? Risiko apa sih? Apa ya? Banyak ya, banyak artinya lah. Tapi yang pasti gini, Anda datang ke kampus ada risiko terlambat nggak? Ada. Ya. Apa yang menyebabkan Anda terlambat ke kampus? Itu namanya vulnerability, analisa kerawanan. Oh satu misalnya apa tuh gembes, bannya kebanan gitu ya. Ya. Atau bangun kesiangan. Apa lagi? Apa deh? Hah? Ada hujan badai. Kasihan ya yang hujan di mana? Badai Karibia ya. Ya Allah. Dan sekali kecepatan anginnya 298 km/jam. Ya Allah. Oke. Nah ada risiko tadi ya, gitu. Ada kerawanannya. Nah nanti ada kecenderungan, ada dampak, baru nanti akan kita lihat level risikonya. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpan di cloud, kita pikirkan dulu nih, ya. Tadi Mas Ade sampaikan, dan di prakteknya adalah ada hal-hal yang bisa disimpan di cloud, ada yang tidak, gitu ya, tergantung kepada kekritisan. Kalau bisa tadi data tadi jangan ya Mas Ade. Kenapa kalau data di sana? Yakin datanya ntar gak diintip-intip? Nah makanya ada pengaturan di ISO 27001 framework mengenai keamanan informasi 27001 tahun 2022 ditambahin tuh Mbak Mas 2 klausulnya. Yang pertama adalah pelindungan data pribadi, dan yang berikutnya adalah ketahanan keamanan siber. 27001 ini adalah standar internasional. Artinya kalau ada AWS misalnya Mas Ade ya, organisasi AWS, kemudian dia akan bekerja sama dengan di dunia internasional, dia harus patuh kepada 27001 2022. Bagaimana dia bisa melindungi datanya, bagaimana bisa dipastikan terhadap serangan sibernya, gitu ya. Nah, oke, thank you. Kemudian, nah ini dilihat dari dampak yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah adanya gangguan layanan publik selama beberapa hari. Potensi kerugian reputasi kepercayaan publik terhadap sistem teknologi tadi pasti akan menurun, betul tidak? Ya. Nah, mungkin juga ini. Kita ada beberapa kali sebenarnya loh layanan publik ini kena ya gitu ya kasusnya. Pernah mendengar Garuda Indonesia, ya perusahaan sebesar itu
tidak bisa memberikan layanan terbaiknya. Jadi ada insiden. Apa insidennya? Jadi gini. Jadi dia itu akan mengganti sistem yang lama. Nah ini juga tata kelola nih ya. Ngomongin tata kelola. Dia akan mengganti sistem yang lama ke sistem yang baru. Ada berapa jenis sih implementasi sistem Mas Mbak? Atau yang paling diingat apa? Atau belajar, Anda belajar SDLC juga nggak ya? Anda ajar nggak? Belajar ya? Harusnya ada. Semester 1 tuh belajar mengenai sistem development life cycle, siklus hidup sistem. Masih ingat nggak sayang? Lupa, gitu kan? Jadi kuliah hanya untuk dilupakan, aduh gue nih cewek. Ya pada saat tahap implementasi ada apa? Ada ya? Enggak, pas implementasi Mas. Sudah tahap implementasi. Udah selesai desain program, udah diuji, udah UAT, udah tinggal implementasi. Mereka tidak melakukan teknik yang lain, tapi dia pilih apa jadinya deh? Implementasi penutup ya? Boom. Apa tuh? Jadi langsung diganti. Tidak paralel. Alhasil apa? Awal-awal digunakan masih oke. Ya. Dia tidak memperhitungkan yang lain. Ternyata berhenti layanannya karena kacau jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan kacau kan bahaya Mas, Mbak. Ya. Gimana kalau misalnya nanti di atas di atas langit itu ada dua pesawat yang yang satu mau take off, yang satu mau mendarat di runway yang sama. Waduh, bahaya ya. Jadi itu terjadi seperti itu, ya. Jadi pada saat pengembangan sistem itu juga harus diatur bagaimana melakukan. Memang kalau kita bicara implementasi yang memilih paralel atau percontohan itu pasti biayanya lebih banyak. Ya. Tapi yang terjadi di lapangan ada nggak, Bu, yang paralelnya itu dari sistem lama sama sistem baru itu bisa sampai setahun lebih? Ada Mas. Apa alasannya? Alasannya sebagian masih pengen yang lama, sebagian pengen yang baru. Itu TI-nya kayak mana capeknya? Ya. Nah, jadi kan paling tidak, gimana diatur itu di kebijakan, Mbak Mas. Nah, kebijakan ini adalah bagian dari implementasi tata kelola teknologi informasi. Bagaimana mengaturnya? Ya, oke. Nah, kemudian lihat ada gangguan layanan publik, akhirnya dampaknya menunjukkan bahwa teknologi canggih saja tidak cukup jika governance-nya lemah. Jadi sebenarnya saya pernah berada bersama teman-teman di Pusdatin ya, Pusdatin Sekretariat Kabinet. Waktu itu saya diminta menemani mereka untuk menyusunkan master plan TI ya, rencana strategis TI ya. Saat itu kami mengundang narasumber kami dari BSSN dan dari Kominfo, lagi ngomongin tentang pusat data nasional. Ya, karena kami kan juga sering ke beberapa pemerintahan kabupaten gitu ya, ke kota begitu, kami lakukan audit. Ya, bagaimana mereka mengelola data centernya pun masih yang harus melakukan improvement ya, jadi belum terstandarkan begitu. Nah ini tiba-tiba harus menjadi satu pusat data nasional. Sebenarnya mungkin mau efisiensi ya, mau efisiensi, tapi begitu ternyata tujuan efisiensi ini nggak cukup, ya. Harusnya dibarengi dengan apa tadi? Aturan, standar,
bagaimana mereka harus menyiapkan backupnya gitu. Ya, ini tidak dilakukan. Tadi makanya sedih banget ya, 98%-nya tidak ada backup. Oke, kemudian pelajaran yang relevan itu adalah tata kelola TI harus mencakup aspek yang tak terlihat. Ya. Jadi aspek nggak terlihat itu misalnya ya, kalau yang terlihat itu ya aset ya, kelihatan komputernya, kelihatan servernya, kelihatan racknya. Ya, ternyata ada aset yang tidak terlihat atau invisible. Kemudian ini juga peran dari direksi ya, atau dari tata kelolanya, dari governance, aspek dari evaluate, dari monitor. Kemudian juga apabila kita mau mengambil cloud, big data, AI, jika pengelolaan risiko dan kepatuhan tidak diperhatikan, potensi kerugian akan jauh Lebih besar. Nah, jadi ini menarik sekali ya, karena Anda akan belajar di semester depan tentang IT Risk Management. Itu keren banget, paling seneng gitu ya. Karena ada salah satu mahasiswa ibu, bukan mahasiswa di kampus, saya ngomong ya, Atma Jaya ya. Atma Jaya itu pernah saya kirimkan satu gelombang anak magang itu di beberapa, di Pemkot Surakarta itu ada kali 10 anak ya. Dan saat itu di beberapa pemerintahan itu fokus untuk menilai profil risiko ya. Jadi profil risiko, jadi bagaimana bisa melihat profil risikonya seperti apa nih anak-anak magang ibu yang ngerjain nih. Jadi mereka punya keuntungan karena kerjaan mereka bisa diselesaikan, dan kebetulan pas itu saat saya yang mengajar begitu. Ya, dan klien ini adalah klien kami begitu ya. Jadi bisa dibantu. Jadi untuk bagaimana menilai risiko. Jadi kalau pakai NBST ada 3 ya. Jadi risk assessment, kemudian evaluation sampai ke implementasi begitu, evaluasi kontrol. Pada saat risk assessment itu akan dilihat bahwa menurut ISO 27001 bahwa risiko itu Anda coba nilai dari aset dan proses, minimal dari aset dan proses. Aset misalnya apa? Aset data ya. Kemudian apalagi komputernya, ya. Apalagi jaringannya. Nah, yang proses seperti apa? Proses ini nggak kalah penting. Anda coba lihat risiko. Contoh tadi, pada saat melakukan pengembangan, risiko terbesar sebuah sistem tidak digunakan itu kenapa, Mbak, Mas? Biasanya kesalahannya apa? Karena kurang sempurna. Kurang sempurnanya karena apa, saya? Banyak implementasi sistem yang belum diterapkan. Iya, karena apa? Kan belum diterapkan nih, nggak sempurna. Belum tepat nih, nggak sempurnanya karena apa? Fitur-fiturnya. Fiturnya belum ada. Fitur belum ada karena apa? Ngejar gue. Ayo. Fitur itu lahir karena apa? Belum di tes. Nah, udah. Kita fokus aja di fitur dulu deh. Ngomong fitur. Fitur itu apa sih? Itu. Ada fitur apa sih? Fitur pembukaan rekening atau fitur pendaftaran mahasiswa gitu ya? Fasilitas. Karena 88% Demarco bilang satu sistem tidak digunakan. Kenapa? Karena mereka fiturnya kurang. Kenapa? Karena salah atau kurang tepat waktu mendefinisikan. Kalau ujian nih, mendefinisikan titik-titiknya di siapa? Ayo diingat-ingat. Hah? Apa? Resiko. Kalau bahasa Inggrisnya atau singkatannya SRS apa nih? Ada R-nya.
Apa itu? Hah? Research. Saya fokus ke sini apa? R-nya? Research. Wah, Yang bisa jawab saya kasih pulsa 50.000. Apa Mas? Hah? Wah, keluar deh duit gue 50.000. Kasih ini nomor rekening, nomor handphonemu, saya isi. Requirement system guys. Ya. Gak apa-apa, maju aja saya. Maju. Daripada sama ibu kan, buka prodi gak dimarahin kan? Tulis nomor. Tulis nomor handphonenya. 0889 Saya 9649. pulsa. Bu, lumayan ya. Mas adik. Nah, seru kan? Kalau diiming-imingin duit, semua lo jawab. Nah, di sini nggak apa-apa, seru ya. Tapi kan jadi nggak ngantuk ya. Ada yang mau lagi 50.000? Udah, ntar ya. Oke. Nah, ini adalah ya, ini adalah kasus di Singhal Database Singapura ya, di mana ada kasus ya. Dari sini belajar pada tahun 2018. Singhal ya, sebuah penyedia layanan kesehatan publik di Singapura mengalami pencurian data 1,5 juta pasien termasuk data warga negara penting. Investigasi menemukan kelemahan tata kelola TI dan data, patching sistem tertunda, kontrol akses buruk, dan mekanisme pengawasan yang lemah. Penyebabnya apa? Sistem IT yang rentan karena patching tidak rutin, pengawasan kelemahan sistem lama tidak ditindaklanjuti, kemudian pengendalian governance tidak cukup, miskonfigurasi. Ini ya, kalau kita ngomongin framework yang lain yaitu ITIL atau IT Infrastructure Library itu menyampaikan demikian, bahwa yang dimaksud dengan insiden itu adalah berkurangnya kualitas layanan, ya, termasuk miskonfigurasi walaupun belum menyebabkan insiden itu sudah disebut insiden. Nah ini beneran diomongin nih, miskonfigurasi. Patching salah ya, kurang tepat begitu ya. Nah kemudian walau ini bukan murni big data atau AI, tapi sangat relevan untuk governance ya, data keamanan ya. Jadi sistemnya besar tetapi pengelolaan risiko yang sangat lemah. Apa dampaknya? Reputasi institusi ya, terganggu, kepercayaan publik menurun, biaya dan sumber daya juga menjadi isu ya. Kemudian penggunaan data yang besar di healthcare analytics ini harus direvitalisasi dengan governance yang lebih kuat ya. Jadi walaupun kita menggunakan teknologi yang cukup ya saat ini kan memang sedang digalakan ya ketiga teknologi tadi ya, baik itu di cloud tadi ya, tadi Mas Ade sudah sampaikan begitu, kemudian di big data dan juga di AI. Nah mungkin nih Mas Ade udah sampai lagi nih. Mas Ade ini biasa ngelakuin audit di infrastruktur dan salah satu ruang lingkup atau objeknya adalah mengenai patching. Mas Ade, coba cerita Mas Ade, kesalahan gara-gara patching akan berakibat seperti apa? Patching ya. Nah ini patching itu patching itu kan banyak ya, ada dua biasanya di kalau kita ngomongin pengembangan gitu ya, ada di fitur sama keamanan.
Jadi patch itu tidak selalu penambahan fitur, bisa aja penambahan keamanan gitu ya. Dan setiap kita melakukan patch itu harusnya kita catat gitu ya. Itu sangat penting karena kenapa? Nanti ketika misalkan kita sudah patch ke 10 nih misalkan ya, udah banyak berubah, nah ternyata kita butuh patch yang nomor 3 nih, 11 gitu ya, untuk melihat konfigurasi segala macamnya. Nah makanya kita perlu kadang rollback ke patch nomor 3 gitu ya. Makanya di patch itu yang penting pertama harus selalu update ya. Nanti kalian ini software-software nih Android dan segala macam itu wajib sekali untuk update, karena tadi update tidak selalu patching tidak selalu fitur, namun bisa berupa keamanan gitu ya. Makanya kalau kita tidak patch, kita tidak update, nanti itu banyak kerentanan gitu yang akan muncul gitu ya di situ. Begitu berarti. Oke, thank you Mas Ade. Ya. Nah, oke, kalau tadi kasus-kasus lalu berikutnya adalah tadi tata kelola air itu apa? Ini kalau misalnya Anda nanti membaca atau yang sudah belajar COVID tadi Ibu bilang sudah ada yang masuk kelas, ini ada yang namanya apa nih? Segi 5. Nah, segi 5 ini isinya adalah fokus area pada tata kelola ya. Yang pertama adalah strategic alignment. Jadi bagaimana menyelaraskan antara bisnis dengan teknologi informasi. Jadi tadi yang udah dibilang itu, oh bisnisnya pengen apa? Misalnya, oh bisnisnya mau pakai apa tadi? Karena besar, tadi kita mau pakai teknologi big data gitu. Atau kita mau pakai AI, oh kita mau nyimpan di cloud gitu ya. Nah itu adalah salah satu penyimpanan data di cloud, pakai big data atau pakai pun AI itu adalah dukungan IT gitu. Ya. Tapi jangan lupa di situ ada fokus area apa di sana? Risk management. Atau sebelum risiko, lihat value itu adalah lebih kepada file IT tadi yang kita belajar ya. Bagaimana memaksimalkan nilai anggaran IT-nya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah risk management. Ya, bagaimana kita mengelola risiko. Sesuatu itu bernilai, pasti Anda akan maintain risikonya, betul nggak? Kalau sudah tidak bermanfaat buat Anda akan memikirkan hal tersebut nggak sih? Hah? Kalau udah mantan aja, nggak usah dipikirin lagi, bro. Betul nggak? Udah buang waktu lah, ya. Cari yang lain. Jahat kata si Mas. Artinya gini loh, sesuatu yang bernilai, ya, sesuatu yang bernilai itu pasti Anda akan perhatikan betul, kemudian akan Anda kelola risikonya, karena mereka memberikan manfaat, mereka memberikan nilai. Contoh misalnya, oke, kita nyimpan data di cloud, begitu ya. Nilainya apa? Satu, efisiensi kita akan dapat. Ya. Tapi kita juga berpikir risiko apa yang akan terjadi. Tadi Mas Adi bilang apa? Kalau kita nyimpan data, karena gini, di ketentuan perbankan bahwa boleh gitu ya menempatkan sistem elektroniknya di cloud gitu, tapi harus yang lokasinya di Indonesia tuh. Ada syaratnya Mas Mbak, lokasinya ada di Indonesia. Ini kan kalau cloud gak kelihatan kan Mbak, servernya ada di mana? Ya pokoknya di cloud. Anda perhatikan gak tuh servernya di mana? Anda bisa nggak datang melihat servernya? Ini agak sulit buat kita ya, buat kita untuk melihat arsitekturnya. Paling kita dapatnya arsitekturnya begini, ini keamanannya begini gitu ya. Ya untuk auditor kan kita harus bisa memastikan keamanan keandalan ya. Jadi kita pasti minta dokumen dokumen audit IT-nya, bagaimana dokumen simulasi serangan sibernya, bagaimana dokumen penetration testnya. Kemudian mereka tuh punya nggak sih tim tanggap darurat untuk serangan siber, mereka punya enggak, dan yang lainnya ya. Itu akan menjadi apa yang harus diperhatikan pada saat auditor datang. Kan auditor tadi apa?
ceritanya Pak Presiden bilang audit tata kelolanya kan. Mungkin Mbak Tin dulu sama teman-teman nanya ke Bu Eni begini, Bu Eni jadi audit IT dulu apa tata kelola IT dulu Bu? Telur dulu apa ayam dulu? Pokoknya kalau activity satu organisasi sudah bergantung penuh kepada teknologi informasi, maka, gitu kan, maka dia sudah wajib menerapkan tata kelola IT. Tetapi sejauh mana mengelola IT-nya ya audit dulu, tidak apa-apa. Ya, diaudit dulu, lihat ada kriteria pada misalnya pada COVID atau pada ITIL atau pada NIST ataupun ISO misalnya ya, kriterianya seperti itu, kondisinya existing seperti apa pasti sudah dilaksanakan. Tetapi ada beberapa temuan yang harus disempurnakan, seperti itu ya. Oke. Nah ini yang saya sampaikan tadi beberapa framework populer tata kelola IT ya, ada COVID, kemudian ada ISO, ITIL, ya, NIST dan banyak lagi lah. Nah ini ada perbedaan tata kelola governance versus manajemen ya. Oke. Dan di sini apa sih kebutuhan bisnis gitu? Ini materinya saya sampaikan ke Putri aja kali ya. PPT-nya, oke saya nantian disampaikan ya. Nah ini ada tadi kalau di COVID 2019 itu sudah dipisahkan antara governance dan manajemen. Dulu di COVID 4.1 itu belum, itu masih jadi satu ya. Dimana fokus daripada governance atau jajaran direksi ya, itu adalah pada fungsi evaluate, direct dan monitor atau EDM. Kemudian manajemen ini melakukan aktivitas ya mulai dari align, planning and organization, build, acquire, implementation, delivery support system begitu ya, delivery support. Kemudian ada monitor, evaluate serta assess. Jadi ada 4 proses di level manajemen. Nah ini mungkin yang tadi Ibu dosen sudah sampaikan kontrol-kontrol apa saja yang harus diterapkan. Jadi sebenarnya sudah diajari sama COVID ini kalau Anda mau melakukan implementasi mengenai bagaimana memaksimalkan penggunaan, mendapatkan nilai dengan memaksimalkan value, itu mana yang harus objek mana yang harus diperhatikan. Nah, kalau COVID 2019 ini ada pertanyaan dulu di depan ya. Artinya tidak semua kan ini, tidak semua. Jadi kalau Anda yang mau nulis tentang COVID gitu ya, tidak semua kontrol objektif itu dipakai, enggak. Tapi bisa ada penilaian di depan gitu ya, yang paling pas untuk satu organisasi itu apa gitu ya. Jadi bisa dipilih, tidak semua kontrol objektif diterapkan gitu ya, tapi ada pertanyaan yang harus dijawab untuk bisa meng-capture arsitektur dari perusahaan tersebut. Permisi Ibu, izin masuk sebelumnya mau reminder bahwasanya durasinya kurang 5 menit untuk pemaparan materi dan habis ini kita masuk ke tanya jawab ya Ibu. Siap, saya dari tunggu ya, saya dari tunggu gitu ya. Oke, siap Bu. Oke, siap Mbak, 5 menit lagi. Oke, ini tadi ya kontrol objektifnya tadi ya. Nah ini perubahan landscape teknologi, transformasi digital, mengubah paradigma TI. Dulu on-premise, silo itu apa? Jadi aplikasi itu sendiri-sendiri gitu kan. Sekarang harus terintegrasi. Ibu sudah belajar mengenai enterprise resource planning itu tahun 2010 saat saya melakukan audit di beberapa BUMN yang sedang mengimplementasikan SAP. Apa SAP? Setan aja pusing. SAP itu adalah satu produk dari Jerman ya, di mana penerapannya dia menggunakan pendekatan enterprise. Salah satunya ada Kereta Api Indonesia, kemudian ada Pelindo, ya, bank-bank banyak juga, atau kalau swasta itu kalau nggak salah yang sudah menggunakan SAP juga sudah banyak ya, Astra dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian apa dampaknya transformasi ya? Sekarang ada cloud based integrated AIT.
Kemudian dampak pada tata kelola, aset TI tidak lagi fisik, data menjadi aset strategi, kecepatan inovasi lebih tinggi sehingga risikonya lebih tinggi. Nah ini lihat, di era cloud computing tantangannya apa? Kurangnya kontrol langsung atas infrastruktur, betul nggak? Karena Anda nyimpannya di mana, Anda aja nggak tahu di mana simpannya, ini nggak kelihatan. Infrastrukturnya itu kontrol terhadap infrastruktur jadi berkurang. Ya, tentu apabila kontrol satu berkurang, Anda harus berpikir kontrol apa lagi yang membuat Anda tenang begitu. Oke, saya taruh data di cloud, tapi saya harus tenang. Apa jaminan yang saya dapatkan? Nah, itu pasti akan ada gini. Undang-undang dari pelindungan data pribadi itu nggak main-main, ya. Harganya fantastik. Membayar denda akibat keteledoran dalam memelihara data, ya, privasi data itu tidak main-main, harganya mahal sekali. Jadi mereka pun akan tunduk pada peraturan tersebut, ya. Tapi balik lagi tadi, serangan hacker luar biasa. Nah makanya kalaupun disimpan di cloud, Anda harus pastikan perusahaannya capable, begitu ya. Teknologi yang disiapkan untuk menjamin supaya dia tidak rentan kena serangan, itu Anda harus pastikan diterapkan begitu ya. Ya, kemudian kemudian peluangnya apa? Skalabilitas, efisiensi biaya, aksesnya teknologi mutakhir, mendukung agility, kemudian model fast as you go. Kamu bayar udah gitu ya. Beda waktu kita on prime gitu ya. Nah, ini ada big data. Tantangannya adalah data, volume, dan trade yang sulit dikendalikan. Data governance, siapa pemilik data, bagaimana kualitasnya, keamanan dan privasi data. Peluangnya bagaimana? Analitik untuk mengambil keputusan berbasis data, prediksi tren dan perilaku pelanggan, serta peningkatan efisiensi dan inovasi produk dan jasa. RAI, tantangannya transparansi dan etika AI, integrasi model AI ke sistem bisnis, ketergantungan pada data berkualitas tinggi, keamanan, algoritma dan model leakage. Kemudian peluangnya adalah otomatisasi proses bisnis, decision support yang lebih cerdas, pengalaman pelanggan yang lebih personal, efisiensi biaya dan tenaga kerja. Kalau AI tadi kembali lagi ya, ngomongin AI yang sekarang bahaya apa? Menelpon, suara saya direkam, lalu dia akan membuat seolah-olah suara saya itu menelpon keluarga. Keluarga kan ingat suara saya seperti apa ya? Coba sekarang, mohon maaf, AI itu bikin seorang siapapun bisa nyanyi kan? Padahal sebenarnya dia nggak nyanyi kan? Nah, kalau untuk job, untuk just oke lah, ya. Tapi kalau sampai pada ranah memfitnah, nah ini Bu, makin kesini teknologi anak-anak agamanya sebenarnya bukan jangan 2 SKS lagi Bu. Ya lah, agama kan udah melekat pada diri Anda lah ya. Ya, jadi harus kuat ya, nak. Allah jadi pegangan Tuhan, harus jadi pegangan dia. Ada, saya balik lagi ya. Teknologi sebagus apapun, kalau Anda tidak memiliki etika yang baik, juga tidak akan menjadi apa-apa, namun akan menjadi kehancuran di kemudian hari. Mungkin itu Mbak yang penutup dari saya. Ya, karena kita mau ada pertanyaan ya. Jadi itu dari saya, bahwa tadi kembali lagi bahwa teknologi itu memang di satu sisi akan memberikan manfaat gitu ya, tetapi di sisi lain jangan lupa ada risiko yang mengikutinya. Nah, risiko itu gimana caranya? Harus dikelola dengan baik sehingga paling tidak risiko tersebut dapat dimitigasi dampaknya. Baik, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Silakan pada sesi tanya jawab. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak atas Ibu Eni yang sudah memaparkan materi yang sangat insightful dan juga membuka wawasan kita. Sangat jelas bagaimana kompleksnya mengelola TI di era digital saat ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kalian,
Di sini saya akan membacakan peraturan untuk sesi tanya jawab pada siang kali ini. Sebelum kalian bertanya, dimohon untuk mengajukan nama terlebih dahulu. Jika saya sudah persilahkan, dimohon untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga NIM. Dimengerti? Oke, sesi tanya jawab dimulai. Yuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prawira Dharma dari kelas 3B dengan NIM 24330739. Saya ingin ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana peran IT bisa ibu sendiri itu diminta konsultasi karena pada perusahaan misalnya Kominfo yang telah terjadi serangan spyware dan trojan. Dan yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana manajemen lingkungan kerja toksik, ya seperti contohnya developer game dari Ubisoft. Hasilnya karena lingkungan kerjanya itu toksik, value hasilnya seperti game School Xbox itu banyak bugnya. Sekian dari saya, mohon maafnya jika kurang pertanyaannya. Jika ada salah. Yang Mas langsung. Ya, yang pertama tadi kalau ada serangan siber ya Mas. Ya, perannya gimana? Kemudian pada misal ibu langsung diminta, langsung diminta. Maksud saya gimana itu nggak doming? Kalau ada kejadian Misal siber, perusahaan Kominfo, ya perusahaan terjadi serangan trojan dan spyware, terus baru terjadi masalah sudah terjadi, terus kemudian ibu diminta menangani masalah tersebut, mengatasi. Oke, thank you, good question. Mantap, keren ya. Siapa namanya? Mas Opo. Baik dulu, gak usah dipanggil dulu, jangan diambil dulu. Bima. Mas Bima. Ya, Mas Bima, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya keren ya, mengenai serangan siber. Apa yang harus dilakukan? Ibu bicara dari tata kelola IT dulu ya Mas. Tata kelola IT. Jadi saat ini, tahun 2021 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang manajemen risiko siber. Ya, pada pasal 72 mengenai penyedia jasa pembayaran atau PJP. Apa aja dari tadi Ibu ngomong PJP gitu ya, BI itu apa begitu ya. Jadi setiap bank yang menggunakan atau memberikan layanan transfer, pembayaran, seperti kan teman-teman merasakan ya. Misalnya Anda punya mobile banking, bisa bayar pakai QR code atau mau ambil uang pakai cardless, kemudian mau transfer pakai melalui gerai ATM dan sebagainya. Dirasakan ya itu manfaatnya ya. Nah itu bank yang punya layanan itu masuk kategori penyedia jasa pembayaran. Oke. Di PBI Peraturan Bank Indonesia nomor 21/6 PBI 2021 PBI 23 ya, bicara tentang salah satunya adalah manajemen risiko siber. Diatur pertama di situ.
bahwa harus dibentuk sebuah unit atau fungsi yang menangani jika terjadi serangan siber. Ya, mulai dari tata kelola, bagaimana pendeteksiannya, ya, bagaimana pengawasannya, evaluasi dan sebagainya itu diatur dalam aturan tersebut. Nah, kemudian tahun OJK mengeluarkan peraturan tentang ketahanan keamanan siber pada POJK 11, POJK 03 tahun 2022 dan SE-nya Surat Edaran OJK nomor 29 SE-OJK 03 2022 tentang ketahanan keamanan siber, bahwa organisasi atau bank itu harus membentuk unit atau fungsi yang menangani siber. Kalau yang tadi yang saya bilang di PB23 ngomongin risiko siber ya Mas. Kalau ngomongin organisasi dia ada di layer kedua. Ini agak mungkin roaming ada nih. Di organisasi itu ada layer 1, layer 2, layer 3. Layer 1 itu adalah do operation. Jadi misalnya Anda yang melakukan aktivitas daily activity sebuah bisnis itu masuk ke layer 1. Yang tentunya akan ada kena risiko serangan siber ya Mas. Contoh misalnya di kampus nih, layer 1-nya apa nih? Berarti yang menangani aktivitas belajar mengajar. Ya, salah satu layanannya adalah apa? KRS ataupun ada nilai mahasiswa. Daily operation tuh. Nah, ada kemungkinan data itu akan kena serangan siber. Misalnya, pernah nggak mendengar salah satu kampus di mana nilai mahasiswa semua berubah jadi A? Pernah dengar? Pernah terjadi ya, iseng banget hackernya ya. Dia masuk ke aplikasinya kampus yang mengelola nilai, dia rubah semua nilai itu menjadi A. Dan bisa ya, mungkin jangan anak di kampung saya, anak SMA itu bisa meretas di kementerian apa Pak, pendidikan ya Pak? Ya. Iya, di Kementerian Pendidikan anaknya memang pintar ya, tapi dari situ dia dapat hadiah malah. Karena dia bukan untuk datanya dijual belikan atau apa, dia cuma bilang bahwa Pak TI di tempat Bapak nggak aman ya. Oke. Nah jadi Mas, sebenarnya aturan-aturan tadi itu mulai dari aturan dulu ya Mas ya. Nah sebenarnya Kominfo juga sudah ada aturan-aturannya tentang ISO 2704 tadi Mas, ya ada indeks kami gitu ya. Nah kemudian di BSSN itu juga telah mengatur mengenai ketahanan keamanan siber, bahkan BSSN juga sudah mengatur mengenai bagaimana menilai maturity level, tingkat kematangan dari implementasi ketahanan keamanan siber. Harusnya Kominfo sudah harus menerapkan itu ya Mas ya. Lalu pertanyaan Mas itu adalah gimana kalau terjadi serangan siber, gitu kan? Bu Eni ngapain ke sana? Pasti Bu Eni disuruh ngaudit. Saya disuruh audit. Ya. Nah, bisa jadi gini Mas. Nah, nanti akan dilihat kriteria apa nanti yang akan digunakan. Untuk melihat apa sih sebenarnya root cause yang terjadi pada serangan siber tadi. Ya, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, begitu ya. Karena di situ kan aturan tadi ada tata kelolanya, gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya mengelola mengelola keamanan informasi tadi, begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kita harus melakukan investigasi lebih dalam. Jadi kalau sudah ada serangan siber terjadi, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Pertama, si organisasi harusnya melakukan apa? Misalnya tadi dia melakukan apa Mas Ade? Membuat batasan dulu.
Jadi batasan sistemnya dibatasi dulu. Itu jangan sampai ada lagi yang masuk gitu. Containment ya, Pak? Isolasi ya. Iya. Diisolasi dulu nih sistemnya. Ini karena ini barusan ada juga terjadi Mas di salah satu perbankan yang menggunakan jasa kami melakukan digital forensik. Ya, tahu ya digital forensik ya? Kalau Anda tahunya forensik yang di kepolisian itu dilihat dari struktur gigi-gigi, rambut, DNA gitu ya. Kemudian untuk melihat apa penyebab kematian dan sebagainya gitu, ya. Atau siapa si mayat ini gitu kan. Nah, sama dengan di teknologi informasi. Itu akan dilihat bukti kejahatan melalui teknologi. Jadi Mas, yang pertama audit dulu, ya. Setelah diaudit akan diinvestigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti data dukung terjadi serangan siber. Nah, bagaimana membuka kotak Pandoranya tadi? Itu nggak boleh sembarangan, karena bukti terjadinya serangan siber tadi harus dilakukan di laboratorium. Nah, setahu saya yang menyiapkan laboratorium untuk melihat serangan siber itu diakibatkan dari apa begitu, itu ada di kampus UII Jogja. Ya, karena kami pun menggunakan laboratorium pada kampus tersebut untuk melihat serangan siber ini diakibatkan atau mengumpulkan bukti-bukti serangan siber sehingga kita tahu penyebabnya. Itu mungkin Mas Bima, ada lagi? Cukup? Satunya. Yang kedua ya? Berarti apa? Lingkungan toksik. Lingkungan toksik ya. Lingkungan toksik. Tahu nggak nih istilahnya nih Pak Kemi? Anak sekarang kemarin toksik apa ya udah? Sudah kita kemarin gitu. Nah, sebenarnya COVID 2019 itu mengatur mengenai budaya lingkungan kerja sampai kepada K3. K3 itu kesehatan ya. Kesehatannya salah satunya kita bekerja di lingkungan yang nyaman toh, bukan lingkungan yang apa dibilangnya toksik tadi ya, tidak nyaman dan sebagainya begitu. Terus yang ditanya begini, gimana menyikapinya? Menanganinya, manajemennya. Oke. Ini di satu software development, satu perusahaan apa nih IT di development. Nah, gini ya. Oke. Bahwa setiap waktu kita belajar itu ada di SDLC ya, kan kita bicara mengenai analis sistem ya, analis sistem, kemudian di situ ada siapa saja, ada developernya, jangan lupa di situ harus ada manajemen project. Apa itu manajemen project? Udah pakai berapa? Ada. Wih, keren banget Poltek ya. Itu materinya ngeri-ngeri banget loh. Anda kalau nggak belajar sungguh-sungguh, sayang. Karena ilmu yang tadi disiapkan sama Ibu Kaprodi luar biasa manfaatnya loh bro and sis. Ya. Di manajemen project, apa sih project? Oke. Yang bisa mendefinisikan project saya kasih lagi pulsa 50.000. Bentar saya nanya. Ada yang mau jawab apa itu project? Teman-teman, barangkali ada yang mau jawab apa itu project? Project adalah MC-nya boleh jawab nggak, Bu? Janganlah. Boleh. Nah, jangan lihat ChatGPT, girls. Jangan lihat dong. Oke. Sejauh yang saya tahu, project itu suatu pekerjaan yang dilakukan dalam rentang waktu dan goals tertentu. Yang dimana di situ juga ada pembiayaannya yang rinci terhadap project tersebut. Gitu. Jadi project itu terbatas pada apa sayang? Terbatas pada budget dan juga waktu itu, Bu. Mungkin satu lagi Sumber dayanya? ya, sumber daya. Oke, ditulis Mas Ade cantik ini. Nah, jadi tadi project disampaikan ya.
Ya, manusia ya. Berarti setiap proyek itu tentu harus ada manajernya. Oke, ada manajernya. Manajernya harus mampu mengelola, mengorganize project. Yang salah satunya di dalamnya juga ada SDM. Ya, oke, ada SDM. Manusianya begitu, ya. Dia akan berhitung. Goals tadi Mbak bilang tujuannya itu nanti anggarannya berapa, butuh waktu berapa, anggarannya berapa, itu kan harus presisi. Walaupun memang harus ada harus ada range-nya ya, yang masih bisa memenuhi. Kan yang dia tidak mau adalah satu proyek harus selesai, tetapi ternyata molor dan memakan biaya yang banyak. Kan dia tidak mau. Artinya itu tidak akan berhasil manajemen proyeknya. Nah, bisa jadi molornya kenapa? Kan gitu Mas. Bisa jadi molornya adalah karena toxic tadi. Jadi satu orang membuat ketidaknyamanan pada saat Anda bekerja. Kalau saya jadi project manager, walaupun dia pintar, saya pecat. Nggak ada lain. Karena satu orang, walaupun dia pintar, tapi dia bisa mempengaruhi ya, kualitas, etos kerja teman yang lain. Dan ini akan menyebabkan proyek tidak akan selesai pada waktunya, tepat waktu. Akibat orang yang ini, saya lebih baik kehilangan orang pintar tadi. Karena project manager harus bisa pada saat melihat ini dia switch, dia akan cari siapa penggantinya. Atau pada saat dia akan bisa berhitung untuk untuk bisa mengerjakan hal ini, dia harus butuh tenaga ahli seperti apa, gitu. Ya, jadi penting Mas di depan bahwa sebenarnya kalau menurut saya peran dari project manajernya yang harus bisa mengarahkan. Seperti itu ya Mas. Ada lagi? Sudah. Thank you. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Karena waktu juga yang membatasi kita harus mencukupkan sesi diskusi pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya memberikan beberapa key takeaways atau poin kesimpulan dari kuliah tamu pada hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa tata kelola TI di era cloud, big data, dan juga AI bukan lagi sekedar urusan back-end, tapi sudah menjadi strategi inti bisnis. Yang kedua, tantangan terbesarnya bukan hanya teknologi, tapi pada keamanan, privasi, dan juga kesiapan SDM. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa TI, peluang kita sangat besar. Industri tidak hanya mencari coder, tetapi mereka yang paham proses bisnis dan juga manajemen resiko, seperti yang dicontohkan oleh Ibu ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Eni Susana dan juga tim, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga kepada seluruh rekan mahasiswa semester 3 dan 5 yang telah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk kita di masa depan. Ingat, teknologi terus berlari, tapi tata kelola yang baik adalah pemandu jalannya. Saya, Davo Setaris, undur diri. Waktu dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.